Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib ingkang rawuh wonten majelis menika, wabil khusus Ketua Dewan Suro Romo Kiai Imbuh Jumali, Bapak Ketua Umum Jamaah Rifaiyah Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari, seluruh jajaran pimpinan pusat Rifaiyah yang hadir pada kesempatan ini, dan juga yang tidak kalah pentingnya pimpinan Rifaiyah Kendal dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo kula dherekaken panjenengan sami tansah nglahiraken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang siang menika sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sami. Kita saged rawuh pepanggihan wonten majelis mubarak menika saperlu ngrawuhi perengetan Hol Akbar. Nggih Pak nggih. Hol Akbar Syekhinal Kiram Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisala. Nah, wonten tambane Kalisala niku. Kayak nopo ditambahi Kalisala? Karena nama Ki Ahmad Rifai banyak. Ya kalau tambahnya Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisala, nggih Syekhinal Kiram Kiai Haji Ahmad Rifai menika ingkang nulis kitab ngantos jumlahe swidak 5. Swidak 5 kitab. Jenengan nulis pinten? 65 kitab, dan ini adalah seorang kiai yang kitabnya terbanyak disimpan di Universitas Leiden di negeri Belanda. Sampeyan percaya mboten? Nek ra percaya rono ning Belanda. Nggih. Nek ra percaya tak gawakno catetane. Jadi kalau dulu kitabnya dirampas oleh pemerintah kolonial, diweleri, dilaporkan dirampas. Wonosobo dilaporkan dirampas. Kendal dilaporkan dirampas. Sing nglaporke sinten? Pejabat pemerintah kolonial Belanda dan niki wonten dan. Jangan lupa orang-orang pribumi yang menjabat dan menjilat pemerintah kolonial. Nah niku kula mboten provokasi, niku datane wonten sedaya. Makin ora percaya tak bukakno. Catatane ra tak gowo. Nggih. Dilaporkan beserta dengan kitab-kitabnya dibeslah di bawah pemerintah kolonial, bukannya dibakar seperti sekarang. Kalau ada buku yang dilarang dibakar, habis, orang tidak bisa baca. Ternyata dirampas, disamai api, dijilid samai kuandel,
disimpen ning universitas besar di negeri Belanda. Nggih niku Universitas Leiden, kula nate sinau teng mriku. Wah, lah niki liciknya kayak begini ini. Sehingga orang-orang Indonesia yang mau meneliti sejarah mengenai masa lalu perjuangan para kiai itu tidak mendapatkan data yang cukup kecuali kalau harus pergi ke negeri Belanda. Sing siji disimpen ning Universitas Negeri Belanda di Leiden, sing siji disimpen wonten arsip pemerintah kolonial di kota ibu kota negara Belanda di Den Haag. Terus nek jenengan badhe neliti tentang Syekhinal Kiram Kiai Haji Ahmad Rifai, datanya kalau dari sini nggak cukup, kurang lengkap. Makanya perlu untuk ditambahi penelitian ke negeri Belanda. Jenengan kepengen boten? Nganakno rombongan ning Londo purun? Apa meneh ning Londo, wong ziarah ning gone Manado mawon. Dijak rak gelem kuwi gimana? Nggih. Masya Allah niku nek diizinkan pemerintah, nggih, nek diizinkan pemerintah itu makamnya itu direlokasi ning Kendal utawa ning Batang ngono. Niku sing ziarah pasti banyak sekali. Tapi niki Masya Allah makamnya di kota Manado, di tempat masih kira-kira perjalanan pinten Pak Yai? 1 jam ke arah kampung Jawa Tondano. Mboten teng kota Manado, teng Minahasa yang mayoritas penduduknya itu beragama Kristen. Sama seperti ketika beliau diasingkan ke Ambon pada tahun 1859, sehingga 1861 1861 panjenenganipun sampun wonten negeri Ambon. Di sana dikenakan peraturan, Pak, dikenakan peraturan. Peraturannya apa? Nek Rino diizinkan keluar dari tahanan, nek bengi balik ning tahanan, tidak dibebaskan. Tapi wong ditokno ning tahanan mayoritas penduduknya beragama Kristen, mau apa? Napa badhe maca kitab tarjumah teng mriku? Mboten saged. Itulah cara licik pemerintah kolonial waktu itu untuk memutuskan mata rantai kiai ini dengan murid-muridnya, dengan Kiai Muhammad Tubo, dengan Kiai sinten Pak ya? Pak Kiai Abdul Qohar, ya, dan memutuskan dengan pesantren Kalisalak. Wonten sing saking Kalisalak mboten? Saking Limpung mboten? Limpung. Pesantrennya tasih mboten Mas? Pesantrennya Hadratus Syekh tasih wonten mboten? Wonten apa mboten? Mboten wonten. Ora ana wong memang dirampas. Berdasarkan pengadilan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial, yang tidak hanya Mbah Yai yang diasingkan ke Ambon, tapi pesantrennya juga dirampas. Niku wonten catetane sedaya. London niku nek cara nyatet-nyateti mboten kados sampean. Nek dikon ngeling-eling lali. Apa meneh nek soal utang dilali-lali. Janji 2019 gedung pusat riwah harus jadi. Jarine mau janji ya Ustaz. Waktu istighosah di Batang kita berjanji setahun secepat-cepatnya gedung pusat rifaiyah harus jadi. Niku janji napa janji niku? Sampai sekarang baru pinten? 50% apa 90%? 70. Alhamdulillah. Kalau wau 50 sakniki 70.
berarti sudah ada kenaikan 20%. Ini tadi, mudah-mudahan yang tadi itu yang diedarkan ya, mugi-mugi engkang kalau diedarkan niku bisa menutup kekurangan 20%. 50 lalu penghentikannya Bapak 70%. Niku pikantuk enggal niku Pak nggih. Pak 20% niku tambahan saking Bapak niki. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah ahsanal jaza. Panjenengan lomo nggih, sumbangane bisa menyelesaikan sampai sekarang 70%. Sekarang tinggal 30%, kira-kira minggu depan jadi nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Jenengan percaya mboten kalih ayat niki? Lah kok sumbangane sithik? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti panjenengan nanam padi, nanam kedelai, satu biji akan tumbuh menjadi berapa? Tukul dados pinten? Siji tukul pitu Pak. Nggih. Lho, napa ana Pak? Siji kok tukul pitu? Oh, teng donya mawon wonten. Padi jenis unggul hasil rekayasa pertanian dari pusat pertanian di Indramayu. Gini Pak Yai ini. Itu yang padi varietas unggul, satu itu bisa anak-anak bisa 10 Pak. Niku mung anak-anak 10. Teng Quran wau dadi pitu, masing-masing berbuah pinten? 100. Jadi nek panjenengan infak untuk kejayaan rifaiyah yang akan datang, untuk izil Islam wal muslimin, untuk meneruskan perjuangan Romo Kiai Haji Ahmad Rifai, akan dilipat gandakan berapa kali Pak Bu? Berapa kali? 700 kali. Niki wau jenengan nyumbang pinten? 50, 20, 10, 1000, 100, saniki sing 50 mawon. Ping 700. Niku pinten ketemu nih? 50 ping 700 pinten Pak? 3.500.000 Pak. Jadi Al-Quran menggambarkan itu menurut kecenderungan orang yang suka diberi banyak. Jenengan paringi kathah kali sithik seneng pundi? Seneng pundi Pak? Jenengan nek kula paringi duit 100.000 utawa milih 5 juta, milih pundi Pak? Milih sing 100. Nek milih 100 tak saiki tak kei. Mesti milih yang 5 juta. Dilipat gandakan 700 kali. Tetapi kadang-kadang kita niki kula dados takmir masjid bolak-balik. Nggih, Masjid Agung Jawa Tengah niku sing gedhe niku. Terus waktu dadi Dirjen Bimas Islam teng Jakarta niku mengurus Masjid Istiqlal. Setiap habis Jumat ya, petugas Istiqlal saya suruh kumpulkan yang di kotak itu. Ya Pak. Sangune mboten niku wau kotak, sangune kantong gandum. Loh kok kantong gantung apa? Karena duitnya banyak yang ting. Duitnya itu banyak yang koin. Ya. Jadi dikelompokno ngantos 15 juta, kebanyakan itu uang ting itu. Arep mlebu swarga kok tukune kanggo duit ting niku pripun?
Nggih. Terus tenggene Masjid Agung Jawa Tengah. Ya tidak jauh berbeda. Terus saniki teng komplek kula. Tidak jauh berbeda. Saya berkesimpulan bahwa orang itu kalau suruh infak rada owel. Rada owele pripun? Nek kotak melaku tekan ngarepe njukuke dompet wangel. Wangel ya njuk. Bareng wis ketemu buka suwi, dipilih. Saya mau tanya, kalau badhe takon, ketika milih ini yang dipilih yang terbesar atau yang terkecil? Lu sampean kok jujur ya? Yang dipilih yang terbesar atau yang terkecil? Jenengan saya acungi jempol karena kejujurannya. Ya, berani jujur hebat kata KPK. Ya. Memang seperti itu, Pak. Padahal Al-Qur'an janjine dilipat gandakan 700 kali. Secara nalar aku tak nyumbang saake-ake. Lho, ping 700 nek ndadekno gedung Pusat Rifaiyah kurangnya berapa, Pak? Pak Ustadz Abdul Wahid, Pak, kurangnya pinten? Gedungnya ini lho, gedungnya kurang hanya 7 miliar. Pak, kurangi hanya 7 miliar, Pak. Hanya 7 miliar. Kalau jenengan percaya, yakin, hakul yakin bahwa apa yang kita berikan nanti itu akan dibalas 700 kali. Dadekno niku, Pak. Rong sasi saged, Pak? Meneng. Telung sasi? Meneng. Petang sasi? Meneng. Tahun depan waktu call di sini lagi, tahun depan kira-kira saya pidato seperti ini lebih banyak alhamdulillahnya daripada prihatin. Alhamdulillah gedung sudah jadi, Masya Allah. Di sana nanti ada pusat pembelajaran, ada pusat pengamatan hilal. Ya Pak ya, Masya Allah. Apa rak seneng jenengan? Karena gedungnya lantai 4 lantai, Pak. Yang paling pol dhuwur untuk pengamatan hilal. Wah, kan keren niku Rifaiyah. Nanti dikeluarkan kalender hasil dari perhitungan takwim dari hisab dan ru'yah jamaah Rifaiyah. Dua pun tidak keren. Kira-kira setuju tidak dengan itu? Setuju mboten? Ayo dadekno. Nek setuju aja sudah setuju tok. Nggih. Seperti itu. Orang ngerogohi dompet suwe rak jamak milih suwi, ternyata sing dipilih uang yang paling kecil. Wonten cerita niki, Pak. Ada cerita. Pas khutbah kotak melaku. Ada anak muda duduk di sini, di belakang ada orang tua. Ketika kotak di depan anak muda, orang tua tadi nyun sewu masukkan ke kotak yang berjalan tadi. Jadi dia tidak nunggu kalau sampai di depannya, dia ketika masih di depan anak muda, dia dari belakang nyun sewu mas. Wah, berapa yang dimasukkan? 100.000. Seperti jenengan tadi, 100.000. Terus ditoleh, wah siapa ini? Kok tumben nih, biasanya duit ting kok saiki 100.000. Ini santri Rifaiyah mungkin 100.000. Terus bar budal sangking masjid ditututi, Pak, nyun sewu, jenengan hebat, tak acungi jempol. Tiang-tiang niku nek wonten kotak sing pas khutbah melaku niku nyumbangi maksimal 2.000, Pak. 5.000 itu siji loro. 2.000 jenengan kok 100.000, Pak. Jenengan hebat ya. Saking pundi jenengan? Napa saking Pekalongan? Napa saking Batang? Napa saking Kendal? Siapa Mas yang nyumbang 100.000? Sampean. Loh, bukan itu. Itu uangnya sampean jatuh tadi itu di belakang. Sampean jikuk dompet
duitnya sampean 100 itu tiba, daripada tak kekno sampean suasananya sih ono khutbah kan ora apik, daripada hilang tak lebokno kotak, Pak sampean itu gimana, ini uang untuk istri saya. Ini apa? Ini memberikan petunjuk pada kita bahwa mari kita tidak usah sanksi, tidak usah ragu-ragu, karena perjuangan kita itu belum apa-apa dibanding dengan pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Rifai. Ayo warga Rifaiyah podo emut, sakit betul lo iso apa ora? Kok ketoke kok domblong rak paham nih, ngertos lagunya betul. Ayo warga Rifaiyah, wah hebat, ternyata merdu. Terus berapa? Marang, oh saya tak buka ini catatan. Kenapa harus buka catatan? Seluruh dunia saya itu baru menjumpai ada himne kok 74 bait. Seluruh dunia. Saya di Belanda himne universitas itu paling maksimal itu 10. Selesai. Universitas kula IAIN itu himne IAIN harumlah namamu, walung bait selesai. Kula ndatengi muktamar teng Wonosobo, waktu himne kok suwe rak jamak, tak Mas ndelok catetane Mas, tak hitung 74 baris, 74 baris kon ngapalke, Masya Allah. Tapi saya salut, kenapa? Karena ternyata himne itu isinya adalah perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Rifai mulai dari awal sampai dengan akhir. Cuma waktu itu ketika nyusun mungkin anugerah pahlawan nasional belum diberikan ya, sehingga tidak masuk di situ. Masuk betul ya? Di dalam himne itu pahlawan nasional masuk betul? Betul nggih? Betul. Berarti perlu qaul jadid. Jadi qaul qadim niku. Ayo warga Rifaiyah podo emut, jangan sekali-sekali panjenengan ini melupakan sejarah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Rifai, bagaimana perjuangannya. Sampai kan terima mateng, ditulis ke kitab Swidak 5 karek moco, mengembangkan, melestarikan, bangun kantor aja kok angel ya. Maring riwayat guru kita patut, Yai Haji Ahmad Rifai nomo. Bener boten? Panjenengane mucal dateng Islam. Monggo Pak, ojo menengae. Loh gimana? Diajak untuk kita supaya bisa menanamkan nilai-nilai Hadratus Syekh, kok malah menengae. Aku sing dikon nyanyi dhewe. Nggih. Dateng para tiyang ingkang awam. Malah ibu-ibu sing ngapal. Supaya padha bisa. Sing iso sithik-sithik. Quran, hadis, ijma, qiyas. Tambahake sing iso. Ditarjuma kang bangsa Jawa. Amre wong awam syarak bisa. Satu anu lagi ya. Medharaken rukun Islam. Baleni ketoke ora patek tegas. Apa sampeyan isih wedi? Masya Allah, ini zaman reformasi Pak, ora usah wedi. Medharaken rukun
Ojo sijine. Kok kurang nih Pak? Niku nek dari segi lagu niku medaraken rukun Islam. Pinter. Ngucap. Wah hebat. Den arani Islam. Den arani Islam nyatane. Gitu Pak. Ini bait yang sangat penting bagi warga Rifaiyah. Dan tidak usah takut, jelaskan. Nek sampean wedi ya, nek sampean wedi orang-orang masih curiga. Ya. Medaraken iki aja ditiruke niki. Niki ora usah melu jenengan. Nggih. Medaraken rukun Islam sijine. Ora usah niruke. Arep tak jelaske. Untuk menjelaskan rukun Islam itu satu. Wah, sebagian orang makpeng gitu. Makpeng karena apa? Karena ning sekolahan diajarke rukun Islam ono 5 lho, iki kok ono rukun Islam siji. Wah, jadi masalah. Jadi masalah niku. Penelitian kula niku wiwit tahun 1990 niki sing antara lain dadi sejumlah orang yang tidak tahu, dia kemudian protes dan mengusulkan kepada penguasa untuk memberikan pelarangan tahun 1982 SK Kajati nomor 012. Sampai nek krungu 012 itu mesti makpeng ngoten. Nggih mboten? Nek krungu 1982 mesti eling itu. Eling mboten, Pak? Lu eling mboten? Jangan lupa ingatan loh. Ya, medaraken rukun Islam sijine. Jangan hanya difahami hanya di situ. Di dalam kitab Syarihul Iman ya, dikatakan jelas. Ojo ngget-ngeti Mas. Ya. Ngucap syahadat loro lisane. Rukun Islam itu hanya satu, yaitu mengucapkan syahadat 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terakhir ini yang harus difahami. Den arani Islam nyatane. Jadi syarat orang untuk masuk Islam itu hanya satu, yaitu membaca kalimat syahadat. Ketika kita melihat, membaca kitab Syarihul Iman yang menjelaskan utawi rukun Islam iku suwiji bloko, ngucap syahadat roro, itu artinya Mbah Yai itu melihat kenyataan waktu itu abad 19. Rakyat kita itu masih nggak tahu agama. Wong Jawa ora ngerti agama Islam sing masih ditulis dalam bahasa Arab. Ya, kon maca kitab Fathul Wahhab iso apa ora? Fathul Mu'in iso apa ora? Mana bisa, pesantren belum berkembang. Nggih. Makanya jasa beliau itu 2 yang paling besar. Mencerdaskan umat untuk bisa faham agama, karena kitab-kitab yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa sampai jadi faham. Makanya tadi dikatakan ya, syairnya tadi, Quran, hadis, ijma, qiyas, nomo ditarojumah kang bong ditarojumah bangsa Jawa. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Kitab-kitab yang sebagian besar itu dalam bentuk nazam itu bahasa Jawa tulisan Arab, sehingga orang-orang Jawa mengenal Islam, ngerti syariat. Disorkan Fathul Mu'in, wah mboten saged Pak, tulisannya bruwet. Alasannya utawi arep kurang kacamata, wis tak silahi kacamata tetep ra iso maca, wong marak ngerti bahasa Arab.
Fathul Wahab apa meneh? Kula sagete Fathul Izar. Oh. Apa itu Fathul Izar itu? Ya, kula sagete Fathul Izar. Artinya apa? Artinya bahwa jasa beliau dalam dunia ilmu adalah menerjemahkan kitab-kitab Syafi'iyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Harus diingat-ingat itu. Syafi'iyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak melenceng dari situ. Kenapa? Gurunya itu salah satu diantara adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Siapa Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Dia itu adalah Syekh Grand Syekh Al-Azhar, rektor, Mbai Rektor Al-Azhar, yang nulis sejumlah kitab Hasyiah Bajuri, Hasyiah dari Ibrahim Al-Laqani, Syafi'iyah, Ahlussunnah. Loh, kayak begini kok diragukan, itu bagaimana? Karena tidak membaca secara utuh. Dia menegaskan rukun Islam 100 itu sing dadi syarate wong mlebu Islam iku siji. Nek ono mu'alaf, kalau ada orang mu'alaf, Pak Ustadz Mukhlisin Muzari, saya agamanya non Islam, saya tertarik Islam, saya mau masuk Islam Ustadz. Apa terus kemudian Pak Kiai bilang, kowe arep mlebu Islam, syaratnya kowe siji, syahadat, sholat, poso, zakat, haji. Saya iki sholat toh. Lho Pak, kok sholat gimana? Wong saya itu baru mau masuk, kok sholat gimana? Sing tak waca apa? Ndak bisa. Lalu apa? Gini, sampean nek arep mlebu Islam, tak tuntun maca syahadat. Ngoten mboten? Nek wonten tiyang mau mlebu Islam, niku sing pertama dikon maca napa? Syahadat. Itu yang dimaksud bahwa rukun Islam itu rukun yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa ditolak kalau mau masuk Islam, adalah syahadat. Lah yang lain apa? Bukan berarti tidak penting. Loh, berarti sholat kan tidak penting. Loh, sampean gimana? Ora maca tuntas. Sholat, zakat, puasa, haji itu fardune Islam. Sampai nek meninggalkan fardu itu dosa napa mboten? Dosa mboten? Lho, dosa apa? Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir, sebagian mengatakan fasik, melaksanakan dosa besar meninggalkan sholat, gak gelem poso secara sengaja. Jadi itu sebenarnya beliau itu mengajarkan Islam mengikuti apa yang terjadi di masyarakat Kendal, Kalisalak, Limpung, Pekalongan dan sekitarnya. Kecerdasan yang luar biasa. Nggih. Niku perjuangan kados mekaten niku perjuangan hebat mboten? Sampean saged mboten? Saged mboten? Nulis kitab 70 saged mboten? Mboten saged. Nggih. Nek ora iso wis ora usah nulis kitab. Sing penting ini loh, kantor ndang dadekno, itu aja. Kantor ndang dadekno. Masa saya itu kadang-kadang khawatir kalau ada acara peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat Rifaiyah, peletakan batu pertama, begitu batu diletakkan, batune hilang. Bareng arep bangun dhisikno endi anu len letakan batu. Lho ndeng mriku Pak, ora ana. Sana Pak, ora ana. Lho kok kanthi ilang gimana? Saking suwene ora dibangun-bangun. Alhamdulillah sekarang sudah 70%. Batu pertamanya sudah ndak ada, sudah didirikan fondasi, sudah ada bangunannya 70%. Karek 30 itu loh Pak. 30 masa ra iso. Nah, supaya kita seimbang. Perjuangan luar biasa dan dianugerahi pahlawan nasional. Pahlawan nasional ini tidak gampang. Nek jenengan maca prosedur pengusulan pahlawan nasional itu mulai dari bawah sampai dengan gubernur sampai dengan Kementerian Sosial harus dilewati semua. Ora iso terus
kemudian Pak Yai Mukhlisin Muzari nulis neng Kementerian Sosial kilo KI pahlawan nasional, udah bisa. Indonesia sekarang itu punya 191 pahlawan nasional, di antaranya Hadratus Syekh Kiai Ahmad Rifai diberi pahlawan nasional nomor 89 PK tahun 2004, 5 November 2004 oleh Presiden SBY. Dan ini di Kendal satu-satunya, ya. Seharusnya yang bangga tidak hanya sampean tok, Pak Bupati seandahane, kemudian masyarakat Kendal harus bangga bahwa ini ada pahlawan nasional. Syaratnya apa Pak? Syaratnya memiliki karya besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Mbak Rifai punya karya besar mboten? Gadah mboten? Lho kitabe Swidak Limon niku sampean anggap napa? Swidak Limon itu satu di antaranya ada kitab yang paling tebal, satu judul isinya 3 jilid semene-mene lho. Niku namanya Abyanul Hawaij. Nggih. 6 jilid. Niku nek dijilid-cilik. Niki anu, bapake ngendika nek 6 jilid, Pak. Iya, kalau ceritanya cilik. Yang saya teliti di Belanda, Pak. Niku 3 jilid. Gede-gede sementen. Jenengan 6 jilid berarti sementen. Padha ae, Pak. Nah, kejaba nek jenengan pun dugi londo wonten sing 6 jilid. 3 jilid. 3 jilid, Pak. Ya, itu apa ndak karya besar? Karya besar diakui. Satu syaratnya. Nah, yang kedua ini yang angel. Tidak pernah menyerah terhadap musuh. Oh, coba. Tidak pernah menyerah terhadap musuh itu syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Kalau kemudian ada tokoh kemudian ketika melihat musuhnya besar, ya wes aku rasidon, tidak layak untuk jadi pahlawan nasional. Buktinya Hadratus Syekh tidak menyerah kepada musuh. Apa? Catatan ketika beliau ditanya oleh jaksa, catatan ketika diproses verbal. Proses verbal itu apa? Proses verbal itu bagaimana dia ditanya dan dicatat pertanyaannya oleh jaksa. Antara lain jaksa takon, apa sampean ora wedi dipateni? Dia menjawab, saya tidak takut mati demi untuk menegakkan kebenaran. Yang tanya jaksa loh, Pak. Yang tanya jaksa, ora tanggane sampean. Nek sing takon itu wong liwat, sampean apa ora wedi mati? Nah, itu tidak perlu dianggap. Sing tanya ini jaksa, instrumen dalam proses pengadilan. Jadi biasanya diwedeni wong, sampean apa ora takut, ora wedi mati? Demi kebenaran saya tidak takut mati. Saking gregetennya jaksa karena jawabannya kok seperti ini. Lalu jaksa bilang, ya wis nek ngono kowe ora oleh tinggal di Kendal. Sampean kudu lunga saka Kendal. Itu jawabannya. Sampean cek bukune Manaqib Hadratus Syekh Kiai Ahmad Rifai, tulisan dari Romo Kiai sinten sing Romo Kiai Baidowi wonten Sumbyo, ya. Saya juga dapat data dari Belanda, proses verbal Fadhet Verhoordor Kiai Haji Ahmad Rifai Wonende Tekali Salah. Niku bahasa Londone lho, Pak. Sampeyan tak terjemahno apa mboten? Ketoke kok wis mantuk-mantuk. Ketoke kok wis mantuk-mantuk wis ngerti lho. Proses verbal Fadhet Verhoor Van Haji, di sana ditulis Muhammad Rifai. Proses verbal dari apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai di dalam pengadilan Hindia Belanda. Oh, begitu. Lalu dijelaskan, ya, in Bagelen en Wonosobo Aldar Beken kitab Van Het Sarihul Iman waarin aanhitsingen tegen de bestaande orde werden gepredikt torhebende te omverwerping van Nederlands-Indiën gesag. Ketoke sampean kok paham ngono ya?
Ketoke sampean kok menyimak betul-betul dan paham gitu. Tak terjemahno mboten? Mboten usah. Terjemahno. Pengadilan itu mendasarkan diri pada pertimbangan yang namanya Biro Bidang Politik. Ada laporan dari Biro Bidang Politik bahwa di daerah Bagelen, Wonosobo tersebar kitab yang judulnya Syarihul Iman. Mun maca dereng? Lho sampun dereng? Mun gak ada bukunya apa dereng? Dereng? Wah niku namanya terlalu. Nek cara Omah Irama sing nom-nom nek ora nganti ra duwe, wah terlalu niku. Nggih, Syarihul Iman. Terus Warin Anhisingen, di mana di dalam kitab Syarihul Iman itu ada kata-kata yang menghasut masyarakat untuk menentang pemerintah yang sah. Coba apa wani sampean? Kita tidak punya senjata. Belanda itu senjatanya meriam dan senapan-senapan yang lengkap. Kok ono kiai bilang begitu di dalam Syarihul Iman? Ya pasti pemerintah marah. Marah dia, orang ini berbahaya. Karena kitab-kitabnya dibaca di Wonosobo, Bagelen, Weleri, Kendal, Pekalongan, Batang. Ini kalau dibiarkan bisa merembet kemana-mana dan apa? Bisa wibawa pemerintah jatuh. Makanya kemudian Belanda membuat peraturan perundang-undangan kalau ada orang yang membahayakan pemerintah kolonial stabilitas, maka orang ini boleh diasingkan dengan murid-muridnya, boleh diasingkan ke tempat lain sehingga dia tidak lagi punya kesempatan untuk menyebarkan fahamnya. Mboten dihukum mati, Pak. Nah, dihukum mati nanti ada kemarahan internasional. Nah, dihukum mati nanti Belanda dianggap terlalu kejam. Terus piye? Diasingkan. Kemana asingnya? Yang penting diasingkan, dipisahkan dari muridnya. Kemana? Ambon loh. Sampan pun nanti teng Batu Merah. Dereng nggih. Purun dijak mriko. Kapan? Niki wong sakmene rombongan mriko pripun? Saya sudah melakukan penelitian di sana. Petilasannya nggak ada. Karena di sana beliau itu tinggal di rumah namanya loji. Loji itu rumahnya tentara di Belanda. Loji di Batu Merah di Ambon yang tadi saya katakan. Kalau siang disilahkan bisa keluar rumah, kalau malam harus kembali lagi, semacam tahanan kota. Jadi dia Belanda tidak bisa dituntut secara internasional, sampai memperlakukan kiai ini secara kejam. Tidak dibunuh, tidak, diasingkan. Terus kalau sudah diasingkan, apa dia bisa menyebarkan fahamnya? Wong kanan kirinya Kristen semua. Tapi inilah uletnya kiai. Uletnya apa? Masih kirim surat, coba Pak. Zaman semono kirim surat, boten kados sampean sakniki kirim WA. Ngundang pengajian Mas Azka. Pak, sok tanggal 6 ngisi pengajian ya. Ning Kendal. Itu Mas Azka itu. Iso apa ora, Pak? Insya Allah Mas. Suratnya Mas. Nah, suratnya. Surat tidak dikirim juga di WA. Pak ini suratnya Pak. Habis itu dia datang ke rumah dikirim suratnya. Lu ndak apa-apa, memang zamannya pun kados ngaten. Dulu Mbak Rifai kirim kepada Kiai Mafuro nasihatnya supaya tetap jazm memegangi apa yang diajarkan ketika di Kalisalak. Bayangkan itu, di tengah-tengah tahanan dia masih seperti itu. Pantas kalau dia mendapat gelar pahlawan nasional karena dia memiliki istiqomah yang luar biasa. Kita belum tentu bisa meniru seperti dia. Kita tidak bisa niru seperti dia, tapi kita bisa menyumbangkan apa saja yang kita miliki untuk membesarkan Rifaiyah. Jadi dakwahnya masing-masing, Pak. Saat ini zamannya zaman online.
sampean tuku sandal mawon saiki teng omah kan. Beli sandal merek apa? Swallow. Klik harganya piro? 50.000 tambah ongkos kirim, selesai. Minggu ngarep pun teko. Kok abot gitu ya kelihatannya. Gus, kok abot banget Gus? Niku tambahan setelah 20% gue. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak. Jazakallah ahsanal jaza. Ya. Niki ceramah kula tasih sauntara. Monggo nek badhe nambahi mboten napa. Ya. Jadi seperti itu. Apa namanya perjuangan Hadratus Syekh itu seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Pantas kalau dikasih gelar pahlawan nasional. Jadi ketika mengusulkan ada sumbangannya untuk masyarakat, tidak menyerah terhadap musuh, diusulkan masyarakat, habis itu bupati juga menyetujui, habis itu gubernur menyetujui, bahwa ke Jakarta baru 2004 dianugerahkan pahlawan nasional. Jadi kalau anak-anak membaca sejarah, dia akan mendapatkan dulu orang ini dikuyo-kuyo, nggih, sekarang jadi pahlawan. Nah, gitu. Orang ini dulu disio-sio, sekarang jadi pahlawan. Orang ini dulu diasingkan ke Ambon, ke Manado, sekarang jadi pahlawan. Nggih. Seperti itu, Masya Allah. Jadi kita yang menjadi generasi penerusnya, apa yang kita lakukan? Satu, kita lestarikan ajarannya. Dua, besarkan organisasi. Tiga, dukung dan kasih sumbangan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan kantor pusat Rifaiyah itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki yang banyak, diberi kesehatan, dan selalu diberi keberhasilan barokah, amin amin ya robbal alamin. Mekaten menggah ingkang saged kawula aturaken wonten majelis mubarak menika kirang langkung nyuwun pangapunten. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.